Hello, 8th grade student. Today we are going to learn about agreement and disagreement. Persetujuan dan pertidaksetujuan, atau bisa juga disebut elliptical construction. Untuk menyatakan persetujuan, kita bisa pakai titik-titik and titik-titik to atau titik-titik and so titik-titik. Jadi ada dua macam, bisa pakai yang to, bisa pakai yang so. Khusus untuk to dan so hanya dipakai dalam kalimat positif. Kita lihat contohnya. He is a student. Andy is a student. Dia adalah seorang murid. Andy adalah seorang murid. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mau menggabungkan kedua kalimat ini menjadi dia adalah seorang murid dan Andy juga. Jadi seorang muridnya hanya diucapkan satu kali. Caranya, kalimat pertama selalu ditulis ulang semuanya. Fokus kita hanya pada kalimat kedua. Jadi untuk pakai yang to, contoh kalimat pertama ini ada to be-nya. To be bentuk pertama, yaitu is, yang saya kasih warna merah. Kalimat pertama disalin ulang, he is a student, and subjek pada kalimat kedua ditulis dulu. Subjek kalimat kedua di sini Andy, to be-nya dipakai, baru ditambahkan to. Jadi, he is a student and Andy is too. Kalau mau menggabungkan pakai so, kalimat pertama disalin ulang, he is a student and so-nya dulu, to be, lalu subjek pada kalimat kedua, Andy. Jadi hasilnya he is a student and so is Andy. Contoh yang kedua, they are singers, we are singers. Ini masih memakai to be. To be yang kita pakai di sini adalah are. Kalimat pertama salin ulang dulu, they are singers and kita mau gabungkan pakai to. Subjek kalimat kedua disalin, we, to be-nya dipakai, are, baru tambahkan to. Jadi they are singers and we are too. Kalau mau pakai so, they are singers and so-nya ditulis dulu, to be-nya disalin, to be kalimat yang kedua ya, are, baru subjeknya we. Jadi they are singers and so are we. Itu yang pakai to be. Sekarang kalau pakai verb 1, kita lihat contoh nomor 3. She likes apple, he likes apple. Seperti biasa, kalimat pertama disalin ulang. Kalimat yang kedua kita lihat, likes itu ada S-nya yang saya kasih merah. Kalau ada S-nya itu pasti verb 1. Kalau verb 1, kita perlu kata bantu yaitu do atau does, tergantung subjek pada kalimat kedua. Di sini, kalimat kedua subjeknya adalah he. Jadi kata bantu yang kita pakai adalah does. Like-nya tidak boleh disalin ulang karena sudah ada di kalimat pertama. Jadi hasilnya, she likes apple and he does too. Kalau pakai so, she likes apple and so does he. Hati-hati ya, terbalik antara does dan so. Kalau to di belakang, kalau so di depan. Masih pakai verb 1. Kita lihat contoh yang nomor 4. The boys drink some milk. The girls drink some milk. Anak laki-laki minum susu, anak perempuan minum susu. Jadi kalimat pertama salin ulang, the boys drink some milk, and subjek kalimat kedua ditulis the girls. Nah, di sini drinknya tidak ada s. Dia verb 1, girls ada s-nya berarti orangnya lebih dari satu. Maka kata bantu yang kita pakai adalah do, bukan does. Hati-hati. Jadi hasilnya the boys drink some milk and the girls do too. Kalau yang pakai so, the boys drink some milk and so do the girls. Itu ya, mengerti ya? Hati-hati. Kalau to letaknya di belakang, kalau so letaknya di depan. Kalau verb 2 gimana? Ini contoh yang verb 2. I went to his place, you went to his place. Saya pergi ke rumah dia, kamu juga pergi ke rumah dia. Kalau verb 2, itu when yang saya kasih merah itu verb 2, kata bantu yang kita pakai adalah did.
Jadi, seperti biasa, kalimat pertama kita salin ulang, I want to his place, and kalimat kedua, subjeknya disalin, you, when diganti dengan did. Jadi, you did to. Kalau mau pakai so, I went to his place, and so did you. Bisa bedain ya antara verb 1 dengan verb 2. Untuk yang nomor 6, kita lihat sekarang kalimatnya pakai to be dalam bentuk kedua. Nomor 6 kita pakai to be was. She was late, I was late. Digabungkan, kalimat pertama disalin ulang, she was late, and subjek kalimat kedua I ditulis, to be-nya was disalin baru tambahkan to. Kalau yang pakai so, she was late and so was I. Untuk yang nomor 7 sekarang masih pakai to be bentuk kedua, tapi di sini to be-nya adalah were. We were children, they were children. Digabungkan, kalimat pertama disalin dulu, we were children, and kalimat kedua subjeknya they, to be-nya were, tambahkan to. Jadi we were children and they were too. Kalau pakai so, we were children and so were they. Untuk yang contoh nomor 8, kita pakai models. Kalau ada models, modelsnya yang dipakai. Kita lihat contohnya. You will go to the meeting, she will go to the meeting. Salin ulang kalimat pertama, you will go to the meeting and she will too. Gampang ya, tinggal disalin depannya doang. Kalau yang pakai so, you will go to the meeting and so will she. Masih memakai modals, kita di sini nomor 9 pakai modalsnya adalah can. David can play a guitar, Steven can play a guitar. Salin ulang kalimat pertama, David can play a guitar and Steven can too. Kalau yang pakai so, David can play a guitar and so can Steven. Gampang ya, yang pakai modals tinggal disalin ulang modalsnya. Berikutnya, nah sekarang kalau kita pakai verb 3. Nomor 10, I have told you, your friends have told you. Kalau yang pakai verb 3, yang kita salin ulang adalah have-nya, atau has, atau had, tergantung dari kalimat kedua. Oke, hasilnya untuk kalimat nomor 10, kalimat pertama kita salin ulang, I have told you and your friends have too. Di sini friends-nya ada s, jadi yang kita pakai adalah have, bukan has. Kalau yang pakai so-nya jadi I have told you and so have your friends. Nomor 11 kita lihat. She has been to Japan, I have been to Japan. Lihat perbedaannya ya, kalimat pertama pakai has karena subjeknya she. Sedangkan kalimat kedua I have, pakai have karena subjeknya I. Tetap kita patokannya pada kalimat kedua. Kalimat yang pertama cuma disalin ulang aja. She has been to Japan and subjek kedua, subjek pada kalimat kedua disalin I itu pakainya have, jadi I have to. Lalu yang pakai so, she has been to Japan and so have I. Jadi jangan bingung kalau nanti ada soal, Miss gimana kok yang satu pakai has, yang satu pakai have. Ingat, selalu patokan kalimat yang kedua. Di kalimat kedua itu pakai have atau has, tinggal disalin aja, nggak usah diganti-ganti lagi. Ya, next. Nah, tadi kita sudah belajar yang agreement, sekarang yang disagreement. Kalau disagreement, kita pakainya either dan neither. Neither itu singkatan dari not either. Jadi untuk disagreement hanya dipakai untuk kalimat negatif. Kita lihat contoh yang pertama. He is not a doctor, Daniel is not a doctor. Ini dua-duanya kalimatnya negatif ya, karena ada kata not. Dia bukan seorang dokter, Daniel bukan seorang dokter. Nah, ini sama seperti yang tadi. Kita pakai sekarang adalah to be bentuk pertama, pakai is. Salin ulang dulu kalimat pertama. He is not a doctor and subjek kalimat kedua disalin Daniel. Nah, sekarang yang disalin bukan to be-nya aja, tapi not-nya juga dibawa.
Daniel is not atau isn't either. Either-nya di belakang. Hati-hati kalau yang pakai neither. Hasilnya menjadi he is not a doctor and neither is Daniel. Kenapa not-nya dibuang? Kenapa bukan neither isn't Daniel? Karena neither itu singkatan dari not either. Jadi is-nya tidak boleh pakai not lagi. Not-nya sekali saja sudah ada di neither. Contoh yang kedua masih pakai to be bentuk pertama. Di sini kita pakai are. They are not playing football. We aren't playing football. Salin ulang dulu kalimat pertama. They are not playing football and subjek kalimat kedua we aren't either. To be-nya juga disalin. Kalau yang pakai neither, they are not playing football and neither are we. Hati-hati. Kalau yang pakai neither, we-nya di belakang sebelum to be. Jangan terbalik. Kalau terbalik pasti salah, ya. Sayang nanti nilainya. Contoh yang ketiga, kita pakai verb 1. Seperti agreement tadi, kalau kalimatnya pakai verb 1, sama kita pakai kata bantu do atau does, tapi hati-hati di sini harus ada penambahan not. Contoh yang ketiga, I don't want fish, he doesn't want fish. Cara penggabungannya, kalimat pertama ditulis dulu, I don't want fish and he doesn't either. Kalau yang pakai neither, I don't want fish and neither does he. Gampang ya, tinggal disalin does sama subjek dari kalimat kedua. Contoh yang keempat, masih pakai verb 1. She doesn't like durians. Her children don't like durians. Nah, hati-hati kalau soalnya seperti ini. Kalimat pertama pakai does, kalimat kedua pakai do. Yang pertama pakai doesn't, yang kedua pakai don't. Jadi yang mana yang harus kita pakai? Seperti biasa, kalimat pertama hanya disalin ulang. Jadi she doesn't like durians. Stop sampai situ, kita nggak usah lihat kalimat pertama lagi. Fokus kita langsung ke kalimat kedua. And her children. Children itu artinya anak-anak. Anaknya lebih dari satu. Karena orangnya lebih dari satu, jadi kita pakai kata bantunya do. Tambahkan not, jadi don't either. Yang penggabungan pakai neither, she doesn't like durians and neither do her children. Bisa ya, hati-hati jangan bingung kalau ada does dan do. Pakai selalu fokus kalimat yang kedua. Kita lihat pakai yang verb 2. Di sini kalau pakai to be yang verb 2, saya hanya kasih satu contoh ya. Michelle wasn't at the party, Vincent wasn't at the party. Kalimat pertama disalin ulang dulu. Michelle wasn't at the party and subjek kalimat kedua ditulis Vincent, to be-nya disalin was not either. Kalau yang pakai neither, Michelle wasn't at the party and neither was Vincent. Hati-hati, sudah ada neither, nggak usah pakai not lagi. Nah, sekarang kalau di kalimat itu ada verb 2. Kita lihat contoh nomor 6. She didn't pass the exam. Her brother didn't pass the exam. Dia nggak lulus ujian. Adik saudara laki-lakinya juga tidak lulus ujian. Jadi, salin dulu kalimat yang pertama. She didn't pass the exam and subjek kalimat kedua ditulis her brother, didn't disalin, baru tambahkan either. Kalau yang pakai neither, she didn't pass the exam and neither did her brother. Gampang ya, sudah ada kata bantunya, jadi tinggal disalin aja kata bantunya. Next, berikutnya yang pakai modals. She will not come late, you will not come late. Salin ulang kalimat pertama. She will not come late and you won't either. Di sini boleh ditulis won't, boleh juga ditulis will not, boleh ya, disingkat boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau yang pakai neither, she will not come late and neither will you. Kalau yang pakai can, nomor 8, we can't go, they can't go. We can't go and subjek kalimat kedua they, can't-nya disalin, tambahin either. Jadi they can't either. Kalau yang pakai neither, we can't go
and neither can they. Gampang ya, yang pakai models juga tinggal disalin aja modelsnya, dipakai lagi. Sekarang kalau yang pakai verb ketiga, sama seperti yang agreement tadi, yang kita salin ulang di sini adalah have-nya atau has-nya. Contoh yang nomor 9, I haven't eaten my lunch, you haven't eaten your lunch. Saya belum makan siang, kamu belum makan siang. Penggabungannya, salin ulang kalimat pertama, I haven't eaten my lunch and you haven't either. Kalau yang pakai neither, I haven't eaten my lunch and neither have you. Hati-hati, sudah ada neither, tidak boleh pakai not lagi. Contoh nomor 10, masih pakai verb 3. She hasn't found a new job, Billy hasn't found a new job. Salin ulang kalimat pertama, she hasn't found a new job and subjek kalimat kedua, Billy hasn't either. Kalau yang pakai neither, she hasn't found a new job and neither has Billy. Bisa ya? Ini adalah cara penggabungan untuk agreement dan disagreement. Terima kasih, selamat mencoba untuk latihannya nanti.